Selalu saja negara itu memberitakan kabar buruk. Tetapi kalau kabar baik juga tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi kalau kabar buruk, wah masyarakat pasti dikorbankan lah dengan dihapusnya subsidi BBM lah, dengan dihapusnya subsidi listrik lah, pasti akan bebankan ke masyarakat. Tetapi kalau ada kabar baik, misalkan Freeport untung besar, misalkan tambang ini, tambang itu untung besar, tetapi juga tidak berdampak ke masyarakat. Ini yang sungguh wow sekali dari pemerintahan saat ini ya. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pastinya akibat kejadian pada saat lalu, setidaknya ada Pertamax yang dioplos yang bahkan merugikan negara 193 triliun. Ini sangat mengejutkan sekali dan bahkan masyarakat sangat kecewa sekali. Pertanyaannya, negara itu kayak tidak hadir ya dalam membela kepentingan rakyat, dalam menegakkan hak-hak dari masyarakat. Bayangkan, masyarakat itu padahal juga ingin membantu negara melalui apa? Melalui membeli BBM non subsidi. Tapi kenyataannya kena tipu lagi, dan masih banyak lagi loh. Tidaknya negara itu terkesan tidak hadir untuk membela kepentingan masyarakat. Ya seperti pada saat lalu Jiwasraya bahkan juga ramai pada saat lalu dan saat ini sudah ditutup ya. Belum lagi ada Bumi Putra. Itu juga pengelolaan dana nasabah yang sampai saat ini pun juga dari sebagian nasabah belum cair. Kasus timah, wah masih banyak lagi lah intinya. Dan yang paling menghebohkan ini ketika masyarakat sudah ingin beralih ke Pertamax karena dirasa membeli BBM subsidi khususnya Pertalite itu akan merugikan negara. Masih saja kena tipu dan lain sebagainya. Ini menurut saya skandal yang sangat bombastis sekali ya di 2025 ya, awal 2025. Bahkan konon katanya kerugiannya mencapai 900 triliun dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong kerugian, seharusnya yang dirugikan itu adalah masyarakat. Karena masyarakat membeli Pertamax itu dengan uang yang lebih 3.000, lebih 4.000, dan kemungkinan udah ribuan liter dalam 1 tahun misalkan. Nah itu kerugiannya berapa kalau misalkan dikali ketika masyarakat tidak membeli BBM non subsidi. Nah seharusnya yang dirugikan itu masyarakat, bukan negara. Seharusnya pemerintah itu juga bertanggung jawab lah setidaknya kepada masyarakat terkait hak-hak masyarakat. Tetapi ini sangat buruk sekali. Untung. Tetapi kok harus 5 tahun ya? Kita itu untung saja tertangkap, untung saja. Tetapi kok sudah 5 tahun? Sudah 5 tahun beroperasi sampai saat ini kok baru tertangkap. Ini juga mengejutkan sekali. Bagaimana peran komisaris? Bagaimana peran quality control kepada BBM tersebut? Ini pasti juga ada konspirasi dan menurut saya pasti akan melibatkan karyawan yang sangat banyak sekali. Nggak mungkin lah cuma 7 orang. Menurut saya pribadi sih. Nah bahkan juga dikomentari oleh Dendi Laksono ya. Bahkan saat berniat baik pakai Pertamax karena merasa tak berhak disubsidi pun kita tetap ditipu di negara ini. Ini sangat mengejutkan sekali. Dan yang cukup mengejutkan lagi, ini ditambah Luhut usul ke Prabowo agar BBM subsidi dihapus pada 2027. Nah, daripada terkorupsi, menurut saya ya diberikan ke masyarakat karena yang menikmati pasti akan masyarakat. Tiba-tiba ada usulan BBM bersubsidi dihapus. Bahkan yang terjadi saat ini ketika masyarakat tidak beli BBM bersubsidi, tetapi juga kenyataannya yang diberikan adalah BBM bersubsidi. Ini juga sangat membangongkan sekali, sangat mengejutkan sekali. Yang disuruh nobokin rakyatnya, asyuh memang ya. Ini memang benar-benar marah ya masyarakat. Dibuat marah terus loh masyarakat. Mulai ada aksi Indonesia Gelap, ketika ada efisiensi anggaran, bahkan pada saat lalu itu semua sektor terdampak terhadap efisiensi anggaran. Tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini, ada usulan subsidi BBM dicabut lah atau dihapus. Tiba-tiba ada pengoplosan BBM yang konon katanya merugikan negara 193 triliun. Ini juga sangat
mengejutkan sekali ya. Saya juga tidak habis pikir ya. Seolah-olah negara itu tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan loh, betapa bobroknya ya sistem ini ya. Sampai kecolongan lagi, bahkan seringkali kecolongan seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, dikomentari oleh Rosi, yang garong pejabat, yang disalahin rakyat lagi yang dikorbankan. Coba sesekali dibebankan kepada pejabat, dari mulai anggota DPRD, 2 DPR RI, DPD RI, wali kota dan wakil bupati dan wakil gubernur. Padahal yang tidak bisa bekerja itu ya pejabat-pejabat negara kita, tetapi yang menanggung rakyat lagi. Selalu saja negara itu memberitakan kabar buruk. Tetapi kalau kabar baik juga tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi kalau kabar buruk, wah, masyarakat pasti dikorbankan lah, dengan dihapusnya subsidi BBM lah, dengan dihapusnya subsidi listrik lah, pasti akan bebankan ke masyarakat. Tetapi kalau ada kabar baik, misalkan Freeport untung besar, misalkan tambang ini, tambang itu untung besar, tetapi juga tidak berdampak ke masyarakat. Ini yang sungguh wow sekali dari pemerintahan saat ini ya. Dari Wisanggeni, rakyat lagi hade. Gimana kalau Luhut yang dihapuskan jadi penduduk bumi? Terus mereka dapat uang dari mana, Mas Bib? Luhut lagi ya, seperti itulah. Asyik mahal-mahal biaya buat susahin rakyat. Ya, memang enak jadi pejabat di negeri ini ya. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, dari Ferry bahkan mengkritisi setidaknya terkait efisiensi anggaran, di mana pemerintah melakukan efisiensi anggaran, tetapi jajaran di atasnya itu tidak berhemat, dan bahkan fasilitas-fasilitas lengkap yang melekat di diri pejabat tersebut sangat super mewah sekali, seperti pengamanan, seperti fasilitas mobil mewah, rumah dan lain sebagainya. Itu juga sangat berbanding terbalik dengan efisiensi di bawahan. Bayangkan nggak kalau kita lihat efisiensi yang dilakukan Pak Prabowo Subianto itu pastinya akan berdampak ke berbagai macam sektor. Ya, seperti percetakan, seperti perjalanan dinas, pasti juga yang terdampak, seperti rental mobil dan lain sebagainya. Perhotelan juga sudah terdampak. Daripada terkorupsi seperti ini ya, terkorupsi seperti pengoplosan BBM dan lain sebagainya, ya seharusnya tidak usah ada efisiensi lah. Lebih baik Pak Prabowo itu langsung meneken lah RUU perampasan aset. Menurut saya yang merugikan negara sampai ratusan triliun ini seharusnya semua aset-asetnya disita untuk negara, bisa dimasukkan ke Danantara misalkan. Menurut saya itu lebih realistis daripada melakukan penghematan, melakukan efisiensi sampai 300 triliun tapi akan berdampak ke berbagai macam sektor. Lebih baik Pak Prabowo menambal kebocoran-kebocoran seperti ini. Kalau misalkan ada indikasi kerugian negara mencapai 193 triliun, seharusnya oknum-oknum yang terlibat ini semua asetnya dirampas dan lain sebagainya untuk negara dan dimasukkan di Danantara. Pasti juga akan banyak sekali uang yang akan masuk ke Danantara ketika Pak Prabowo menaikkan setidaknya RUU perampasan aset ini. Nah, ini sangat mengejutkan sekali, di mana Dirut Pertamina mengoplos Pertalite jadi Pertamax, negara rugi 193 triliun. Ada pemberitaan Luhut usul ke Prabowo agar BBM bersubsidi dihapus pada 2027. Ini sangat membingungkan sekali, dan rakyat ya kemungkinan akan tidak percaya ya kepada pemerintah kalau hal seperti ini diteruskan dan tidak ada ketegasan terkait RUU perampasan aset. Bahkan harapan masyarakat itu Pak Prabowo setidaknya menaikkan RUU perampasan aset ya, supaya ya koruptor-koruptor kalau ingin korupsi berpikir-pikir ulang lah.